Ah, sakit. Stefan mengeluh pelan saat mengobati luka memar di bagian pelipis kirinya. Ya, ia memang hanya dihantam pukulan satu kali, tapi rasanya cukup berdenyut hingga bola matanya terasa ingin keluar. Dari arah belakang Dara yang hendak masuk ke dapur menghentikan langkahnya saat melihat Stefan sedang duduk di taman belakang. Kebetulan sekali. Aku ingin bicara dengannya. Gara-gara dia aku terjebak di sini. Tanpa pikir panjang, Dara mendekat. Niatnya untuk marah pun tiba-tiba hilang saat melihat luka lebam di wajah Stefan. Astaga, kenapa bisa lebam seperti itu? Dara. Stefan menoleh menatap Dara sambil menghela napas panjang. Ah, ini hanya memar biasa. Tuan muda sepertinya masih sensitif setelah kepergian istrinya. Dan ini untuk pertama kalinya dia terlihat sangat kesal kepadaku. Entah kesalahan apa yang aku lakukan. Dara nampak begitu kasihan sekaligus kesal dengan sikap Harry yang bertindak seenaknya kepada bawahan. Orang seperti dia memang seenaknya jika ingin menyakiti orang lain. Kamu tahu, orang kaya biasanya memang seperti itu. Ibaratnya gini, kamu punya uang, kamu punya kuasa. Ah, Tuan Harry bukan orang seperti itu, dulunya. Stefan kembali meringis saat pipinya terasa berdenyut. Oh ya, apa kamu dan Tuan Harry saling mengenal sebelumnya? Tadi aku hanya membahas tentang kamu dan dia langsung marah. Hah? Dara mendadak diam seraya berpikir, haruskah ia jujur jika ia dan tuan muda kediaman mewah itu dulu pernah dekat, meski dalam waktu singkat. Tidak. Aku tidak kenal. Haha, beda level mana mungkin, mustahillah. Iya juga sih. Stefan kembali mengompres luka lebamnya dengan es batu. Semoga dia cepat kembali seperti dulu. Sudah 1 bulan lebih ini, senyumnya tidak terlihat, apalagi tertawa. Aku rasa dia trauma. Stefan menyodongkan sedikit tubuhnya menatap Dara. Kamu sendiri juga ditinggal meninggal oleh suamimu kan? Sepertinya kamu happy-happy saja. Dara tekeke kecil mendengar pertanyaan Stefan. Bukan begitu, tapi terpaksa. Tuan Harry punya segalanya, ia tidak perlu khawatir tentang uang atau apapun. Sementara aku, terpuruk sedikit saja, bisa mati kelaparan. Mau tidak mau harus tetap bangkit, bekerja lagi. Dara tiba-tiba termenung. Bayangan 12 tahun yang lalu tiba-tiba menghinggapi pikirannya. Ia masih ingat sekali kala itu, Harry mendekatinya dengan cara yang sederhana. Mereka selalu bertemu di halte, hingga ia tidak tahu jika pria yang mengejarnya waktu itu adalah anak konglomerat. Dara, apa di dapur ada kotak P3K? Siapa tahu saja ada salep untuk lukaku ini. Lamunan Dara buyar seketika. Tunggu sebentar, aku lihat. Ia melangkah cepat. Kembali ke dalam dapur. Tak lama ia kembali duduk di hadapan Stefan. Biar aku bantu. Terima kasih, ucap Stefan yang nampak pasrah. Dari kejauhan, Harry yang baru saja keluar dari ruang olahraga, tak sengaja melihat Dara dan Stefan yang sedang duduk berdua di taman belakang. Ia berdecak tak percaya seraya menyeringai tipis. Sampai di rumah ini pun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda pria lain. Dasar wanita penggoda. Harry masih berdiri di sana, memperhatikan dari kejauhan. Sorot matanya semakin tajam saat ia melihat Dara menyentuh bagian wajah Stefan. Sekitar 1 jam Dara berada di luar dan akhirnya ia kembali ke masuk. Banyak hal yang ia obrolkan dengan Stefan mengenai keluarga Mauven. Hingga kini Dara sedikit sudah tahu tentang keluarga konglomerat itu. Dara yang tadinya melangkah santai, spontan berhenti saat melihat Harry sedang bersandar di ujung tangga sambil berpangku tangan.
Namun, setelah beberapa saat ia kembali melanjutkan langkahnya. Pura-pura tidak melihat saja. Ya, bagi Dara, Harry adalah bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan tepat di hari perceraian kedua orang tuanya. Kini ia hanyalah orang biasa yang harus membatasi diri dengan orang seperti Harry. Melihat Dara melangkah melewati dirinya begitu saja, membuat Harry segera menyusul dari belakang. Untung saja suasana sekitar tangga sedang sepi. Aku pikir kamu akan pergi dari sini setelah melihatku. Ternyata nyalimu boleh juga. Jangan ganggu saya. Sudah saya katakan jika kita tidak punya urusan apapun. Saya bekerja untuk Clayton dan Nyonya Liana. Dara semakin mempercepat langkahnya untuk menghindari Harry, tetapi pria itu terus mengikutinya. Kamu menjadi seorang ibu susu dan itu berarti kamu sudah menikah dan punya anak kan? Cek, bisa-bisanya kamu masih berniat menggoda Stefan. Spontan langkah Dara terhenti. Ia berbalik menatap Harry dengan perasaan jengkel. Jika tidak tahu apa-apa, lebih baik Anda diam. Anda tidak bisa menilai seseorang hanya dengan berdasarkan apa yang Anda lihat secara tidak sengaja. 12 tahun telah berlalu, saat ini saya tidak melihat sosok pemuda yang saya kenal dulu. Harry yang saya kenal, bukan pria arogan dan suka menghina orang lain. Dara kembali melanjutkan langkahnya, menyusuri koridor menuju kamar Clayton. Namun, langkahnya kembali tersendat saat Harry tiba-tiba menarik tangannya dan mendorong ia hingga bersandar di dinding koridor. Lepas, ucap Dara berbisik. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Ia takut ada yang melihatnya berduaan dengan Harry. Sementara Harry seolah tak peduli. Ia mengungkung Dara dengan kedua telapak tangan yang bertumpu pada dinding. Aku memang bukan Harry yang dulu lagi. Aku tidak bisa kamu bodohi dengan wajah malaikatmu itu. Dara tak bisa mengatakan apapun saat tatapan mata Harry tertuju padanya. Ia masih ingat kedua netra keabu-abuan yang dulu selalu menatapnya penuh cinta, tetapi situasi saat ini sungguh berbeda. Pria itu sangat amat membecinya. Keheningan yang sempat tercipta seketika buyar ketika Dara mendengar suara Clayton menangis. Minggir. Dara mendorong paksa Harry menjauh darinya lalu segera bergegas pergi ke kamar. Sial. Yola mengebrak meja kerja saat baru saja mendapatkan SP1 akibat ulahnya beberapa hari lalu. Teman-teman satu ruangannya sampai kaget melihat reaksinya. Kamu introspeksi diri lagi deh. Kemarin kamu ngapain saja, sampai Tuan Harry sendiri yang meminta agar kamu diberikan surat peringatan. Syukur-syukur tidak dipecat, malah marah-marah, sudah bosan kerja kamu. Tegas kepala personalia MV Hotel. Maaf, saya terbawa emosi, ucap Yola sambil berusaha mengontrol napasnya. Ya, Yola bekerja sebagai tim personalia di MV Hotel sekitar 1 tahun terakhir. Saat mengetahui jika general manajer mereka baru saja menyandang status duda, ia merasa itu adalah sebuah kesempatan bagus. Namun sayang, tindakan nekatnya malah membuat ia hampir dipecat. Sudah, sekarang waktunya jam istirahat. Bubar. Kenapa kalian malah berkumpul di sini? Ucap kepala personalia yang membubarkan kerumunan. Sementara Yola memilih untuk duduk di kursinya dengan ekspresi wajah yang nampak frustasi. Pada dasarnya ia adalah wanita yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia miliki. Yola selalu ingin lebih dan lebih meski tangannya tak pernah sampai untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena tidak jadi pergi ke Singapura pagi tadi, Harry memilih untuk tetap berada di rumah dan saat ini ia sedang makan siang bersama sang mama. Situasi nampak begitu hening bahkan suara piring pun tak terdengar. Hingga setelah selesai,
Harry mengusap bibirnya dengan sapu tangan sambil menatap Nyonya Liana yang juga baru saja selesai dengan makanannya. Kenapa Mama begitu yakin mempercayakan Clay kepada wanita asing? Apa Mama yakin dia bisa percaya? Dengan santai Nyonya Liana menatap sang putra sambil tersenyum tipis. Mama sudah melewati pahit asam, manisnya hidup selama 60 tahun dan tentu saja Mama bisa menilai seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Lagi pula dia adalah seorang janda yang baru saja ditinggalkan anak dan suaminya dalam sebuah kecelakaan. Kasihan. Hitung-hitung saling membantu satu sesama. Jangan merendahkan orang lain, Mama tidak suka, paham? Jadi dia seorang janda, batin Harry. Bersikap baiklah padanya. Seorang ibu yang sedang menyusui itu tidak boleh stres apalagi tertekan, nanti akan berpengaruh ke anak. Ini semua demi kebaikan Clayton. Nyonya Liana berdiri dari posisinya. Oh ya, malam ini Mama akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman dan kolega bisnis di rumah. Kalau kamu tidak suka banyak orang, menginap di hotel saja. Setelah kepergian sang Mama, Harry masih duduk di posisinya, memikirkan ucapannya kepada Dara pagi tadi. Hingga setelah beberapa saat ia segera menghapus rasa bersalah yang sempat terbesit, ia masih yakin jika Dara bukanlah wanita baik yang bisa dipercaya. Tuan, saya pamit pulang. Besok pagi saya akan kembali kemari, ucap Stefan yang baru saja datang menghampiri Harry di ruang makan. Harry berdiri dan melihat luka lebam di wajah sang asisten. Ia merasa bersalah karena emosi labilnya, Stefan pun menjadi korban. Maafkan aku untuk kejadian pagi tadi. Makanlah sebelum pulang dan atur ulang penerbanganku ke Singapura. Mendengar permintaan maaf sang atasan membuat Stefan tersenyum lalu menundukkan kepala. Tidak apa, Tuan. Saya paham. Besok pagi-pagi sekali saya akan datang. Tak ada lagi yang Harry katakan. Ia menepuk pundak Stefan lalu berbalik pergi. Sekitar pukul 9 malam, suasana area belakang mansion terlihat sangat ramai. Begitu banyak orang kalangan atas, berkumpul untuk sekedar adu harta kekayaan yang melekat pada tubuh mereka. Dari balkon kamar Clayton, Dara yang merasa penasaran, hanya bisa melihat dari atas. Wah, mewah sekali. Nyonya Liana benar-benar sosialita kelas atas. Setelah hampir 2 bulan kepergian Nona Liora, akhirnya Nyonya mencoba untuk mencari kesibukan lagi dengan memanggil semua teman-temannya, ucap seorang pelayan yang datang menghampiri Dara di balkon. Ninda, Nona Liora meninggal karena apa? Tanya Dara penasaran. Aku tidak tahu pasti. Saat hendak pergi ke rumah sakit, Nona masih baik-baik saja. Tiba-tiba pagi harinya kami mendapatkan kabar jika Nona meninggal setelah melahirkan Clayton, jelas pelayan bernama Ninda tadi. Ajal memang tidak ada yang tahu. Aku pernah merasakan hal yang sama. Aku juga ikut berduka untuk suami dan anak kamu. Oh iya, kalau kamu mau turun melihat-lihat suasana di bawah pergi saja, biar aku yang jaga baby Clay di sini. Tidak mau ah. Di bawah kan banyak orang, bisa-bisa nanti Nyonya marah, tolak Dara seraya kembali melihat ke bawah sana. Sudah, sana. Aku saja dulu sering kok, Nyonya tidak marah asal kita tidak membuat kekacauan. Sudah sana, turun saja, ucap Ninda sambil menarik tangan Dara agar meninggalkan posisinya. Iya, oke. Aku turun sebentar. Aku akan bawa ponsel, kalau Clayton bangun langsung telepon aku ya, ucap Dara sebelum pergi. Iya sudah sana. Dara melangkah cepat keluar dari kamar, menyusuri koridor hingga akhirnya sampai di lantai bawah. Terlihat beberapa orang pelayan tengah sibuk membawakan minuman dan hidangan untuk para tamu. Biar saya bantu bawa. Baik,
Terima kasih. Bawa ke meja sebelah sana ya. Iya. Dara membawa nampan berisi minuman yang sangat menyengat di indera penciumannya. Sesampainya di meja tujuan, dengan ramah ia memberikan minuman tersebut kepada para tamu. Hei, kamu minum juga, jangan hanya melihat kami, ucap seorang wanita parubaya dengan penampilan glamor. Ia menyodorkan segelas minuman kepada Dara. Cobalah, ini anggur mahal yang dibeli oleh nyonya kamu. Maaf, tapi saya tidak minum, tolak Dara dengan halus. Seumur hidupnya ia bahkan tidak pernah minum soda, apalagi untuk mencoba alkohol. Hei, ini perintah, mau dipecat. Cobalah. Wanita itu mendekat dan kembali menyodorkan gelas berisi anggur kepada Dara. Dengan terpaksa Dara meneguk minuman itu hingga tak bersisa. Kupingnya terasa panas hingga tenggorokannya merasakan sensasi yang tak biasa. Nah, seperti itu dong. Ayo satu gelas lagi, ucap wanita itu sambil menuang segelas anggur lagi di dalam gelas. Ayo minum. Dara tersentak tak percaya. Ia menyesal karena mengikuti rasa yang penasarannya untuk turun ke bawah. Ia memang tidak cocok untuk berbaur dengan kalangan atas. Ia payah dan tak tahu apa-apa. Perlahan tangannya bergerak, meraih gelas di tangan wanita itu. Namun, detik selanjutnya seseorang merebut gelas itu dari tangannya. Maaf, jika kalian ingin berpesta silakan, tapi tolong jangan ganggu wanita ini. Dia tidak bisa minum alkohol seperti Anda semua. Sorot mata tajam itu membuat orang-orang yang duduk di sana tertunduk takut. Ya, siapa lagi jika bukan Harry Mauven? Melihat Dara mulai pucat dan berkeringat, membuat Harry segera menariknya pergi meninggalkan tempat itu. Ia bahkan tak peduli dengan pandangan semua orang yang tertuju kepadanya. Untung saja Nyonya Liana sedang berada di taman belakang. Tunggu sebentar, saya pusing. Dara menghentikan langkahnya dan mulai membungkuk di depan tangga. Harry menghela napas panjang. Tanpa ia sadari rasa pedulinya kembali lagi seiring kehadiran Dara di dalam hidupnya. Dasar, merepotkan. Harry mendekat dan langsung menggendong Dara pergi. Ia membawa wanita itu di ruang kerjanya yang terletak di lantai dasar. Ya, ia tidak mungkin membawa Dara ke kamar putranya dalam kondisi seperti ini. Ah, panas. Lirih Dara saat Harry membawa ia duduk di atas sofa. Hei, apa yang kamu lakukan? Harry terlihat kaget saat Dara hendak melepaskan pakaiannya. Dasar, aneh, kenapa kamu? Menurut saja saat diminta minum tadi, Haha. Dara yang sudah mulai dibawa pengaruh alkohol malah tertawa sambil menatap wajah Harry. Hei harimau jelek. Kamu yang lebih aneh. Bukannya kamu tidak peduli lagi padaku. Tapi kenapa kamu malah menarikku kemari? Kenapa? Harry menutup mulut Dara dengan telapak tangannya. Jangan berisik. Sekarang kamu tunggu di sini. Jangan berteriak. Dara mengangguk dengan mata sayu. Namun, saat Harry melepaskan tangannya, ia malah kembali tekeke kecil dengan mata berkaca. Tuan Harimau, kamu tahu, aku melalui banyak masa sulit setelah kepergianmu. Ayah dan ibuku berpisah, aku terlantar. Aku membuat paman dan bibi kesusahan. Saat aku menikah, takdir malah membawa pergi suami dan anakku. Dara menangis terseduh-seduh sambil menumpukan jidatnya di dada Harry. Aku sial sekali. Dan rasanya semakin sial saat harus bertemu kamu lagi. Itu salahmu sendiri, ucap Harry pada akhirnya. Masih tetap dengan wajah dingin dan tak peduli. Benar. Semuanya salahku, aku memang tidak seharusnya ada di dunia ini, bukan? Ia kembali menatap Harry, lalu kedua tangan Dara bergerak,
menyentuh pipi Harry yang ditumbuhi bulu-bulu halus yang memberi kesan karismatik. Jadi tolong maafkan aku. Maaf. Tolong biarkan aku menyelesaikan kontrakku. Setelah itu aku janji akan menghilang dari pandanganmu. Aku janji, lain kali tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Kedua mata Harry tak lepas dari Dara. Ia terus menatap Dara dengan perasaan campur aduk. 12 tahun telah berlalu dan semua yang ada pada diri wanita itu masih sama. Masih mampu membuat debaran aneh mengujam hati, Harry Mauven. Seorang pernah berkata, bahwa cinta pertama membawa banyak kesan yang tak akan bisa terlupakan. Baik itu luka dan cinta, semua akan tetap tersimpan rapat di dalam hati. Dan hari ini cinta pertama itu kembali menyapa saat Harry sedang luka-lukanya. Dalam keadaan setelah sadar sentuhan darah membuat sekujur tubuh Harry berdesir hebat, beberapa kali ia menelan salivanya kuat-kuat. Setelah kepergian istrinya ia tak pernah merasakan hal seperti ini kepada wanita lain. Tapi nampaknya hal itu tidak berlaku untuk Dara. Situasi hening dan dingin membuat Harry tak biasa menahan diri, tangannya bergerak naik, menarik tekuk leher Dara dan akhirnya pertahanan diri Harry runtuh juga. Ia kembali menyapa indera pengecap wanita itu setelah 12 tahun berlalu. S3 Entuhan H4 Ngat. Manis. Dengan sens empati yang tak pernah Harry lupakan meski mereka telah lama dipisahkan oleh jarak. Kedua mata Dara terpejam. Mungkin, esok pagi ia akan lupa dengan semua telah terjadi. Namun, bagaimana dengan Harry? Apa yang akan ia lakukan setelah hari ini? Apa ia masih bisa kekeh dengan kebencian dan rasa trauma pasca kepergian Liora?